Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Hilya Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kubur beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau. Dan semoga Allah menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita sudah sampai di poin ke-62. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Syekh Bakr Abu Zaid berkata dalam kitab beliau Hilya Talibul Ilm, kata beliau, al-ijhadul fikri, hendaklah seorang penuntut ilmu dia harus menyiapkan dengan matang sebelum qabla nudujiha, sebelum dia siap. Banyak orang-orang yang sudah bergegas untuk memanen. Jadi inti dari ijhazul fikri ini maksudnya hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia punya pondasi yang kuat dalam menuntut ilmu, dalam memiliki sebuah ilmu agama atau pondasi, sehingga ketika mereka nanti mengeluarkannya, memanennya, maka mereka pun sudah siap untuk bisa mengajarkan kepada yang lain. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan wa hadha sammahul musannif al-ijhazul fikri, yakni ka'annaha imra'ah wada'at hamlaha qabla an yatimma. Jadi kata Syekh Utsaimin bahwa ketahuilah yang dimaksud dengan ikhrajul fikri qabla nuzuhiha itu seperti diumpamakan seorang perempuan yang seharusnya belum waktunya melahirkan, wada'at itu melahirkan, tapi sebelum melahirkan dia akhirnya mengalami sebuah kejadian, bayinya lahir terlebih dahulu, atau biasa kita sebut prematur, ya kan? Menurut ibu-ibu, bayi-bayi prematur itu bayi-bayi yang butuh perawatan apa mboten? Nggih. Butuh waktu sebenarnya. Seharusnya mereka masih di dalam janin seorang ibu, tapi qadarullah bayi itu keluar duluan. Maka biasanya bayi-bayi prematur itu tidak langsung bisa dibawa ke rumah, dia butuh perawatan di rumah sakit sampai waktunya nanti boleh dibawa pulang oleh orang tuanya. Dan Syekh mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu itu juga butuh waktu. Ketika kita menanamnya, ketika kita belajar prosesnya, ya. Tidak kemudian kita hari ini belajar, kemudian besok kita mengatakan saya harus bisa memanennya. Ada waktunya kapan kita menjadi orang yang mengajarkan apa yang telah kita dapatkan, ya, tidak tergesa-gesa dalam mengajarkan sesuatu sampai kita yakin bahwa kita bisa untuk membagikan ilmu yang Allah telah titipkan kepada kita. Syekh mengatakan wa hadza bima'na ma sabaq. Syekh mengatakan alla tata'ajjal fi ikhraji syai' turidu ikhrajahu. Kata Syekh, janganlah tergesa-gesa, alla tata'ajjal. Itu jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu teman-teman biasanya datang dari syaitan. Ada sesuatu yang boleh kita tergesa-gesa di dalamnya. Misalnya apa? Tergesa-gesa untuk membayar hutang. Ya itu boleh. Ya teman-teman cepat-cepat bayar hutang boleh. Kenapa? Karena kita takut kalau kita belum bayar hutang sedangkan kita sudah dimampukan oleh Allah, kemudian Allah datangkan ya malaikat pencabut nyawa kepada kita, akhirnya kita meninggalkan hutang pada saat kita meninggal dunia.
dan ini menjadi beban bagi ahli warisnya. Maka para ulama mengatakan bolehnya bergegas ya, cepat-cepat melunasi hutang kalau Allah sudah mampukan itu kepada kita. Dan saya yakin ya ibu-ibu, masalah perhutangan ini menjadi polemik sendiri dalam kehidupan kita hari ini. Banyak orang berhutang, awalnya berhutang, tapi ternyata setelah Allah mampukan dia tidak lantas melunasinya, ya menunda-nunda sampai akhirnya kelupaan. Ya Allah lupakan. Baik, yang kedua adalah bergegas ketika sudah waktunya menikah. Jadi seorang pemuda kalau memang sudah waktunya menikah, maka bergegaslah untuk menikah, jangan ditunda-tunda. Ya. Begitu pula seorang wanita ketika ada orang yang sudah melamar dirinya dan ini adalah laki-laki yang saleh, maka jangan ditunda. Boleh bergegas segera terima lamaran tersebut, karena kalau dia menerimanya akan terjadi sebuah fitnah. Baik. Kemudian di antara yang boleh bergegas ya akhwat dalam agama kita yang mulia ini adalah bergegas untuk menjalankan perintahnya Allah. Kalau waktunya azan, waktunya salat datang, bergegas untuk melakukan perintah ibadah salat, dan ini diperbolehkan. Dia tergesa-gesa bergegas untuk sesuatu yang baik itu adalah dibolehkan. Namun ketika terlalu cepat untuk mengeluarkan sesuatu yang Allah telah berikan, maka sebagian ulama mengatakan nanti ya, kumpulkan dulu, kalau mau perang tuh kumpulkan dulu kekuatannya sebentar gitu ya. Jadi Syekh mengatakan la siyama idza kana mukhalifan liqauli aktsaril ulama. Apalagi kalau seorang penuntut ilmu dia mendapatkan sebuah berita atau sebuah ilmu yang mana para ulama berselisih pendapat di dalamnya, maka janganlah kita bergegas untuk menyimpulkan. Baiknya bagaimana? Baiknya kita pelajari terlebih dahulu mana perkataan ulama yang rajih. Jadi seorang penuntut ilmu juga butuh waktu untuk belajar. Kita ibu-ibu, belajarnya kita itu bukan hanya di masjid. Belajarnya kita juga kita butuhkan manakala kita ingin memutalaah, kita ingin melihat-lihat lagi ilmu yang Allah telah titipkan kepada para ulama. Jadi kalau misalnya ada sebuah pendapat para ulama yang berbeda, maka kita tidak boleh langsung menyimpulkan kecuali kita sudah belajar. Contoh misalnya, apa sih hikmahnya? Hikmahnya apa? Kita itu tahu, oh pendapatnya ulama seperti ini, oh pendapatnya ulama seperti ini, agar kita menjadi orang yang bijak ibu-ibu, dan tidak lantas menghakimi seseorang yang berbeda pendapatnya dengan kita. Contoh masalah niqab, misal, kan itu juga para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Dan saya pernah dapat ya dari seorang jamaah yang pernah jumpa dengan salah satu akhwat yang berniqab. Suatu hari dia tidak berniqab, maka muncul rasa suudzon dia kepada akhwat tersebut, dan saya katakan kepada beliau bahwa mungkin beliau yang kadang membuka niqabnya, kadang tidak, mungkin beliau meyakini dengan sunnah. Ya, dan ini diperbolehkan ya akhwat. Berarti kalau dia meyakini niqab itu adalah sunnah, ketika dia memakainya dapat pahala, ketika tidak memakainya maka tidak berdosa. Tapi kalau dia yakini sebuah hal yang memakai niqab itu wajib, maka ketika dia memakai dia dapat pahala, ketika meninggalkannya dia mendapatkan dosa. Dan dari mana kita tahu keyakinan saudara kita apakah dia meyakini wajib atau sunnah? Maka dari itu, kalaulah ada perbedaan pendapat para ulama, maka kita tidak boleh langsung berburuk sangka kepada seseorang yang berbeda pendapat dengan kita. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian di sini Syekh menyebutkan au mukhalifan lima taqdihil adillatul ukhra as-sahihah, atau adanya perbedaan pendapat dengan dalil-dalil yang sahih. Berarti seorang penuntut ilmu dia harus mempelajari adanya dalil-dalil yang sahih dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dalil-dalil yang dhaif. Boleh. Ustazah, emang kita boleh belajar hadis-hadis yang dhaif? Boleh. Sasarannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bukan untuk diamalkan,
tapi untuk berhati-hati agar kita tidak terjerumus ke dalam hadis-hadis yang dhaif. Dulu ibu-ibu, ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa di antara keburukan yang aku ingin mengetahui dari engkau?" Kata Hudzaifah, "Kenapa saya tanya keburukan itu kepada Rasulullah sedangkan para sahabat bertanya tentang kebaikan?" Kata Hudzaifah, "Saya khawatir masuk dalam keburukan itu dan saya belum mengetahui ilmunya." Ya, jadi boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya kita, kalau kita sudah benar-benar mempelajari hadis-hadis yang sahih, keyakinan kita sudah kuat, maka bolehnya sekedar mengetahui adanya hadis-hadis yang dhaif untuk bisa menjauhi hadis-hadis yang dhaif tersebut dan memberitahu kepada halayak ramai bahwa hadis itu dhaif. Ya, bukan untuk diamalkan. Jadi ini penting banget nih. Misalnya ada hadis dhaif yang berkaitan dengan bulan Rajab. Contoh misalnya di bulan Rajab hendaklah menyantuni anak yatim. Contoh. Padahal itu ternyata hadisnya tidak bersandar kepada Rasulullah SAW. Kita tahu itu ada hadis dhaif. Maka kita katakan kepada orang-orang yang meyakini hal tersebut, kalau mau menyantuni anak yatim gak usah nunggu bulan Rajab. Ya, setiap hari juga boleh. Ya, tidak harus nunggu momen-momen tertentu, gitu loh. Jadi boleh, ya, dengan syarat bukan untuk diamalkan, tapi untuk diketahui serta untuk dijauhi. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, li'anna ba'dhan nas yamshi ma'a bayyinatit tariq, ma'a buniyatit tariq. Fatajiduhu idza marra bihadis walau kana dha'ifan syadan akhadha bihi. ثم قام يتكلم به في الناس فيظن الناس لهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. Ada juga orang-orang yang dia tahu bahwa itu adalah hadis yang tidak benar, hadis yang dhaif, hadis yang tidak bersandar kepada Rasulullah SAW, tapi dia justru memberitahukan kepada halayak ramai bahwa itu adalah hadis yang sahih. Jadi ini ngeri ya ibu-ibu. Kita tuh kalau misalnya tahu ilmu, tidak boleh kita sembunyikan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya katakan. Walaupun konsekuensinya ada manusia yang tidak menyukai kita. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan disiapkan sebuah bangku di neraka, ya, sebuah tempat duduk di neraka, yang bangku tersebut diperuntukkan bagi orang-orang dia mengetahui bahwa hadis tersebut tidak bersandar kepada Rasulullah SAW, tapi dia berkata-kata atas nama Rasulullah SAW. Jadi membohongi Rasulullah SAW. Ibu-ibu, kita nih, kalau ada orang, kita dengar kabar, kita nggak pernah tuh berkata sesuatu hal seperti itu, terus tersebar kabar bahwa kita nyebarin berita A, nyebarin berita B, padahal kita nggak pernah bicara. Apa yang kita rasakan? Sakit hati, ya enggak ibu-ibu? Kita berarti difitnah, ya. Kita tidak mengatakan A, B, tapi berita tersebar bahwa kita mengatakan A dan B, dan itu disandarkan kepada kita. Begitu pula kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada, ya, asal usulnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengatakan A, mengatakan B. Itu adalah hadis yang dibuat-buat oleh generasi-generasi setelahnya, tapi disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan ini tidak diperbolehkan. Ancamannya disiapkan sebuah bangku di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kata Syekh begitu ya, walau kana dhaifan syadan. Jadi dhaif itu ada martabatnya, ada levelnya. Ada dhaif saja, ada dhaif syad. Dhaif syad itu lebih rendah, ya, levelnya daripada dhaif. Nanti ibu-ibu kalau belajar masalah ilmu hadis akan didapati hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang hasan ghairihi, ada yang dhaif, ada yang matruk, ada yang mungkar, dan macam-macam. Ya. Baik, fanaqul alladhi bainaka wa bainallah idza ra'aita hadisan yadullu ala hukmin tu'ariduhu al-ahadits as-sahihah allati hiya imadul ummah
wallati tatalaqqatha al-ummah bil qabul fala tata'ajjal. Kata beliau, ya, fanaqul, kita akan mengatakan alladzi bainaka wa bainallah, antara kamu tuh dan antara Allah itu ada sesuatu yang memang benar-benar kita harus dipegang. Jangan pernah kita berkata sesuatu yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Ini penting nih Ibu-ibu. Berarti kita harus belajar tentang sebuah ilmu di mana dijelaskan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu maudhu', misalnya. Dhaif itu lemah. Dulu ibu-ibu, para ulama itu mereka rela untuk duduk berlama-lama dalam sebuah perpustakaan hanya untuk menjelaskan satu hadis. Hadis ini sahih atau dhaif. Hadis ini ada orang yang berbohong di dalamnya atau tidak, ya. Walillahilham, kita sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah untuk menemukan kitab-kitab yang di situ termaktub hadis-hadis sahih. Apa di antaranya? Ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan hadis-hadis sahih, ya, yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu tidak semua termaktub apa yang Rasulullah SAW telah sabdakan. Ada sebuah kitab namanya Sahihul Musnad, di rumah saya ada. Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, yang membahas hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi unik ya, kitab itu unik. Gak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi itu masuk hadis sahih. Ada kitabnya namanya Sahihul Musnad. Ya. Dan kita pun diberikan rizki oleh Allah dengan seorang ulama, ibu-ibu, ini kabar gembira bagi kita yang bukan orang Arab. Jadi ada seorang ulama namanya Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau berasal dari Albania. Maka disebut Albani itu karena beliau dari Albania. Albania itu bagian, ada yang mengatakan Spanyol, ada yang mengatakan dekat dengan Yordan, wallahu taala alam. Ala kulli hal, ya, yang penting itu Syekh Albani bukan orang Arab, tapi orang A'jam, orang non Arab, ya. Dan Allah itu kalau sudah memberikan ilmu kepada seseorang, maka nggak dilihat lagi apakah dia orang Arab ataupun orang non Arab. Orang non Arab dalam bahasa Arab disebut A'jam, ya. Nah, Syekh Albani ini ibu-ibu, beliau sudah merangkum hadis-hadis, ya, tentang penilaian beliau dalam kitabnya Al-Arwah atau Al-Irwa, kitab Syekh Albani. Di situ beliau menjelaskan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, masya Allah. Jadi kita tinggal lihat aja, oh ini hadis sahih, ya. Bahkan ada beberapa hadis yang sudah dibukukan oleh para ulama, dikhususkan hadis itu adalah hadis-hadis palsu, maudhu'an. Tinggal kita belajar, oh ini hadis palsu toh ternyata, gitu ya. Contoh misalnya, ibu-ibu pernah dengar nggak ada hadis innama bu'istu limakarimul akhlaq? Pernah dengar? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahkan itu mungkin dihafal oleh diri saya dulu waktu kecil, ya. Tidaklah Rasulullah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Setelah diteliti oleh Syekh Albani, ternyata hadis itu lemah, ya. Yang benar apa bunyinya? Innama bu'istu limasalihil akhlaq, untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu sudah ada, kebiasaan itu sudah ada, ya, tidak perlu disempurnakan tapi perlu diperbaiki. Nah, jadi banyak hadis-hadis yang sudah tersebar di kalangan masyarakat, dan ini sudah banyak yang mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi ternyata hadis itu lemah. Atau misalnya hadis yang mau tidur, doa mau tidur, ibu-ibu apa doanya? Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Itu kan ya yang saya hafal juga dari dulu begitu.
Ya kan? Tapi ternyata itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu hadisnya lemah. Yang kuat yang seperti apa? Yang sahih bismika Allahumma amutu wa ahya. Gitu ya. Nah, sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau kita tahu bahwa ternyata ada hadis yang lebih sahih dari Rasulullah SAW, maka bersegeralah untuk move on. Gak usah lama-lama. Tapi kan ustazah ini kan kenang-kenangan dari guruku di madrasah ibtidaiyah misalnya ya. Tapi ini kan sudah jadi kebiasaan saya kalau mau tidur doanya seperti ini. Nah kan kita bersyukur sama Allah, kita sudah dikasih tahu sama Allah mana yang sahih. Dan kalau kita sudah tahu mana yang sahih, bergegaslah menuju ke yang sahih. Karena kalau kita mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, amalan kita tidak diterima di sisi Allah, malah eman. Ya. Jadi sikap kita sekali lagi bahwa kalau kita tahu ilmu dan ilmu itu ternyata ada yang lebih sahih, maka bersegeralah untuk meminta pertolongan kepada Allah agar diringankan dalam mengamalkan apa-apa yang sahih dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kadzalika idza ra'aitahu yadullu ala hukmin yukhaliful jumhur fala tata'ajjal. Begitu pula kalau kita melihat sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut ibu-ibu ternyata berbeda dengan kesepakatan jumhurul ulama. Jumhur itu apa sih? Jumhur itu adalah mayoritas ulama. Jadi para ulama mereka kumpul bareng dan mereka membahas sebuah masalah dan mengatakan bahwa perkataan ini yang rajih adalah ini misalnya, maka disebutlah jumhurul ulama. Ya, baik. Kalau kita menemukan sebuah masalah di mana masalah tersebut ternyata berbeda pendapat dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh ulama, mayoritas ulama, maka kita jangan tergesa-gesa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu? Menelaah kembali. Kalaupun misalnya ada pendapat yang kuat dari jumhurul ulama, maka kita pun harus bisa menelaah lagi dan tidak terburu-buru dalam menyampaikan. Contoh ini teman-teman yang banyak dibahas tuh ini. Permasalahan seorang wanita yang dia kondisinya ketika Ramadan hamil dan menyusui. Nah, itu kan banyak perdebatan tuh. Ada yang meyakini qada saja, ada yang meyakini qada dan fidyah, ada yang meyakini fidyah saja gitu ya. Ada yang kan begitu kan ya. Nah, itu juga silang pendapat. Tapi kan ketika mereka itu berkata ya, para ulama berkata mereka itu ada dalil-dalilnya. Ya, Ibnu Umar mengatakan begini, Ibnu Abbas mengatakan begini. Ya, Masya Allah. Itu diantara contohnya. Baik. Lakinna idza tabayyana lakal haq fala budda minal qawli bih. Betul. Kalau kita tahu ada yang menjelaskan kepada kita bahwa yang benar tuh begini-begini, maka kita cepat-cepat kita pindah perkataan yang tadinya kita tahu bahwa itu tidak benar kepada sesuatu yang benar dan katakan sesuatu yang benar ini. Wa hadza samahul musannif al-ijhad al-fikri. Yakni ka'annaha imra'atun wada'at hamla qabla an yutim. Ya. Jadi musannif mengatakan bahwa di sini disebut ijhadul fikri, terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan sebuah statement, sebuah kesimpulan, padahal harusnya dia menelaah terlebih dahulu apa yang mesti dia telaah dari berbagai macam bidang ilmu. Wallahu taala alam. Baik, yang kedua, pembahasan kita hari ini adalah al-Israiliyat al-Jadidah. Teman-teman yang saya cintai, sebelum kita masuk dalam kitab Syekh Bakar Abu Zaid, alangkah baiknya kita mengetahui definisi Israiliyat. Ya, apa definisi Israiliyat? Para ulama mendefinisikan Israiliyat adalah berita-berita yang dinukil dari Bani Israel, kebanyakan dari Yahudi dan Nasrani. Berita-berita yang dinukilkan dari Bani Israel, dan berita tersebut banyak berasal dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau
membagi berita-berita yang dinukilkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Israiliyat atau berita yang dibenarkan dan diakui oleh Islam. Maka sikap kita membenarkannya. Sekali lagi, ada Israiliyat itu berita-berita yang dinukilkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang memang Rasulullah benarkan, Rasulullah akui. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah SAW membenarkan berita tersebut. Misalnya apa? Sebuah peristiwa seorang pendeta Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan beliau berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami, apa kitabnya orang Yahudi? Taurat, ya kan? Dalam kitab kami Taurat bahwa Allah menjadikan langit-langit pada 1 jari, bumi pada 1 jari, air dan hasil bumi di 1 jari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah raja. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya beliau, dan beliau membenarkan perkataan orang-orang Yahudi ini dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 67, Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi dalam Al-Quran surah Az-Zumar ya akhwat, boleh nanti dilihat kembali ayat 67 di rumah, nanti dilihat. Apa kata Allah? Mereka itu tidak mengagungkan Allah ya dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ibu-ibu, dalam surah Az-Zumar ini Allah mengabarkan kepada kita beberapa sifat. Di antaranya Allah punya tangan, ya. Maka kita harus tahu, percaya bahwa Allah punya tangan, tapi kita nggak boleh membayangkan tangannya Allah seperti apa, gitu ya. Tapi kita yakini bahwa Allah tuh punya tangan. Dari mana? Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah Israiliyat atau berita-berita yang dinukilkan dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang didustakan oleh Rasulullah SAW. Maka sikap kita adalah tidak mengimaninya. Contohnya apa ibu-ibu? Contohnya ada berita dari orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan jika seseorang suami menggauli istrinya dari belakang maka anaknya akan terlahir bermata juling. Tahu nggak matanya juling? Itu keyakinannya orang Yahudi, ibu-ibu. Kita orang Islam nggak boleh ikut-ikutan. Ya, orang Yahudi meyakini demikian. Maka Rasulullah SAW tidak membenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya berpegang teguh dengan firman-Nya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nisaukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maaf ya ibu-ibu, ini saya harus jelaskan bahwa seorang suami boleh menggauli istrinya dari arah manapun yang mereka kehendaki, ya, baik dari arah depan maupun arah belakang, yang penting bukan dubur, ya. Dan ini diperbolehkan. Yang terpenting itu masih dalam kategori farj atau kemaluan bagian depan, tapi cara mendatanginya mau dari depan, mau dari belakang, mau dari manapun diperbolehkan. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini bahwa kalau seorang suami mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan suami istri dari belakang, dari arah belakang, maka yang lahir anaknya matanya juling. Itu nggak dibenarkan oleh Islam. Ya. Karena perkataannya orang Yahudi bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Ya, tak ulangi. Yang pertama tadi Islam, bagaimana sikap kita? Yang pertama dibenarkan, ya kan? Berarti sikap kita membenarkan. Yang kedua apa? Rasulullah yang mendustakan. Maka sikap kita apa ibu-ibu? Mengingkari, ya kan?
Yang ketiga, tauqifi. Rasulullah tidak mengingkari dan tidak mengimani diam. Maka sikap kita pun diam. Yang ketiga, ada berita-berita yang dinukilkan dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Rasulullah tuh diam. Maka Rasulullah SAW ketika beliau diam, kita pun sebagai umat Rasulullah SAW hendaklah menyikapi berita ini dengan diam. Contohnya misalnya apa? Ada orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli kitab yang membacakan Taurat dalam bahasa Ibrani. Dan mereka menerjemahkan kepada kaum muslimin dengan bahasa Arab. Maka Rasulullah SAW beliau menyikapi hal ini dengan diam. Ya, artinya maksudnya tidak melarang dan tidak mengiyakan. Berarti kita pun diam menyikapi hal ini. Ya. Dan tentunya ibu-ibu, ketika ahlu kitab zaman dulu kala dengan ahlu kitab zaman sekarang itu udah berbeda. Udah berbeda jauh-jauh. Ya. Dulu Injil, Taurat itu masih murni, maksudnya masih ori gitu ya. Zaman sekarang ada banyak isi di dalam kitab Injil dan kitab Taurat yang sudah dirubah. Hanya satu kitab samawi yang Allah turunkan, yang Allah akan jaga kemurniannya sampai hari kiamat. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dan kita harus yakini. Berarti ustazah, Taurat yang ada itu sekarang palsu? Iya. Injil yang ada berarti sudah dirubah? Iya. Siapa yang mengabarkan itu? Yang mengabarkan adalah para tabi'in, ya, para tabi'ut tabi'in. Dan mereka, bayangkan ya ibu-ibu, mereka itu sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau kita melihat kayaknya adem ayem aja, mereka di sana juga sebenarnya ribut gitu loh. Di dalam komunitas mereka itu adanya ketidakseimbangan, adanya perdebatan di kalangan mereka. Saya pernah kenal dengan salah satu bukan biarawati, orang yang biasanya di gereja tapi bukan biarawati. Aktivis gereja. Ya, aktivis gereja. Beliau mengabarkan kepada saya, alhamdulillah sekarang sudah muslim. Beliau mengabarkan kepada saya, Ustazah tahu nggak? Di gerejanya sendiri itu, sesama pihak gereja itu mereka saling ribut, tapi nggak kedengeran sama jamaahnya. Ya. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Ya. Jadi ibu-ibu, ala kulli hal, ya, bahwa ketahuilah bahwa kitab Taurat dan kitab Injil di zaman dahulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Maka dulu ketika ada Taurat yang dibacakan oleh orang Yahudi dengan bahasa Ibrani dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu Rasulullah diam karena memang dulu juga ada salah satu sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, dan beliau Masya Allah mempelajarinya dengan cepat. Ya. Berarti dalam hal ini kita mendiamkan kalau kita mengetahui Rasulullah SAW juga mendiamkan. Baik, kita lanjut ke apa yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau poin ke-63, Al-Israiliyatul Jadidah. Di sini ada yang dinamakan dengan Israiliyatul Jadidah. Ya, kita sudah paham apa itu Israiliyat tadi? Berita yang dinukilkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini yang jadidah berarti yang baru. Ya, apa sikap kita yang harus kita lakukan? Kata Syekh, ihdzar. Ihdzar itu hati-hatilah terhadap berita-berita yang dinukilkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman kita sekarang. Al-jadidah maksudnya zaman kita sekarang, bukan zaman dulu. Fi nafathatil mustariqin min Yahudi wa Nasara fahiya ashaddu nikayah wa a'zamu khatara minal Israiliyatil qadimah. Jadi Israiliyat, berita-berita yang kita dapatkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang itu lebih mengkhawatirkan daripada berita-berita yang dinukilkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu. Ibu-ibu tahu nggak kisah seorang pendeta namanya Buhairo? Pernah dengar nggak? Yang mengabarkan kepada Abu Talib ya tentang
kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Rasulullah SAW mau dagang sama pamannya bernama Abu Thalib, usia berapa tuh ibu-ibu? Usia berapa? Ada yang mengatakan ahli sirah 12 tahun ya. Laki-laki belajar dagang 12 tahun ibu-ibu. Udah dagangnya bukan dagang di warung tapi dagang ekspor impor. Ya. Anak kita usia 12 tahun masih minta uang ke kita atau sudah belajar dagang? Hah? Masih minta ya. Padahal anak laki-laki itu harusnya kalau sudah 15 tahun dia hanya sudah harus bisa cari uang ya. Karena apa? Karena Rasulullah umur 12 tahun saja diajarkan bagaimana berdagang. Masya Allah ya. Mateng-mateng gitu loh. Kalau orang-orang zaman dahulu tuh laki-lakinya mateng-mateng. Ya, zaman sekarang banyak laki-laki yang sudah menikah tapi belum siap untuk memberikan nafkah. Ya. Hanya mateng dari sisi dari sisi fisik tapi belum matang dari sisi emosi ya, belum matang dari sisi kesiapan gitu ya, Masya Allah. Jadi tugas kita yang punya anak laki-laki, cung, saya punya, alhamdulillah ya, usia 12 tahun harus sudah diajarin dagang, diajarin nyari uang, gimana caranya minta sama Allah ya, karena anak laki-laki ini yang kelak bertugas memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah Rasulullah waktu mau jualan ya, waktu mau berdagang ke negeri Syam, beliau bertemu di salah satu tempat ya, sebelum sampai ke sana dengan seorang pendeta. Di situ pendeta ini melihat ciri-ciri ada pada diri Rasulullah SAW. Apa yang ada di dalam Injil ada pada diri Rasulullah SAW. Maka kemudian pendeta ini berkata kepada Abu Thalib, ya apakah dia sudah tidak memiliki ayah ketika lahir gitu ya. Waktu itu Abu Thalib terkaget-kaget, kok tahu gitu ya. Dan ada tanda yang Allah Subhanahu wa taala selipkan pada diri Rasulullah SAW. Maka kata Buhairah, kata pendeta ini, bawa pulang lagi nih anak. Ya. Jangan sampai dia keluar dari Mekah. Nah, jangan sampai dia dibawa jauh, karena di sana ada orang-orang dari Yahudi dan Nasrani yang mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW. Kalau sampai dia tahu ini adalah nabi terakhir. Ya. Dan ini berita yang dibenarkan oleh Abu Thalib. Karena apa? Karena memang diutusnya Rasulullah SAW lengkap dengan ciri-cirinya itu ada dalam kitab-kitab mereka, baik kitab Taurat maupun kitab Injil ada. Ya. Hanya sekarang kondisinya mereka itu menutup-nutupi, bahkan merubah sebagian apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kalau pendeta zaman sekarang, ya baik. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fa inna hadhihi qad wadaha umruha bi bayani Nabi SAW al-mawqifa minha wa nashara al-ulama al-qawla fiha amal jadida al-mutasarribatu ila al-fikr al-islami fi aqabi thawrati al-hadariyah wa ittisali al-alim ba'dihi bi ba'd wa qubhi al-madd al-islami fa hiya syarrun mahdun wa bala'un mutadaffiq. وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون فاحذر أن تقع فيه وقالله المسلمين شرها. Kata Syekh, kita kaum muslimin berhati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berhati-hati teman-teman. Ya, apa yang mesti kita lakukan kalau kita mendapatkan kabar dari orang Yahudi dan Nasrani? Yang mesti kita pikirkan terlebih dahulu, tidak kita menerima gitu ya mentah-mentah, tapi kita juga harus melihat apakah pemikiran-pemikiran mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau memang pemikiran mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Contoh apa teman-teman? Apa pemikiran Yahudi dan Nasrani yang bertentangan dengan syariat? Contoh misalnya, mereka meyakini bahwa Tuhan punya anak, ya enggak? Mereka meyakini bahwa Tuhan punya bapak. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah Azza wa Jalla Rabb kita tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya tidak punya bapak, tidak punya anak. Dan di dalam surah Al-Ikhlas Allah menyebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu.
satu. Esa. Berarti pemikiran orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada bapaknya, Tuhan itu ada anaknya, apakah ini pemikiran yang benar? Teman-teman, tidak, batil, ya. Dan ini sebuah pemikiran yang memang harus kita ingkari. Yang kedua, pemikiran orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Yesus Kristus menurut mereka, ya. Kalau kita Nabi Isa alaihi salam, dan saya sedih ya akhwat ketika kalender ya dirubah kenaikan Isa al-Masih jadi kenaikan Yesus ya. Itu musibah ya. Semoga Allah memberikan hidayah untuk semuanya. Baik. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau mereka mengatakan Yesus itu disalib. Ya. Padahal jelas Al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit. Ya kan ada kan dalam Al-Qur'an? Di atas ke atas langit, diangkat ke atas langit dan Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ketika mendekati hari kiamat dan Nabi Isa ini yang akan membunuh Dajjal. Ya, itu kan Allah yang mengabarkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang laki-laki yang menyerupai Nabi Isa. Dan Nabi Isa yang sesungguhnya sudah diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa gambaran-gambaran yang dibuat oleh orang-orang Kristen dengan menyalib Yesus itu tidak benar. Ya, itu adalah batil. Ya, kan biasanya kita lihat tuh ada tuh depan-depan tempat ibadahnya mereka, ya tempat mereka beraktivitas tuh ada tuh disalib-salib gitu ya. Berarti itu tidak benar. Dan ini boleh loh teman-teman kita ajarkan kepada anak-anak. Apalagi anak-anaknya yang kritis tuh mesti tanya tuh, itu apa, ini apa gitu ya. Kita jelaskan bahwa itu tuh sesuatu yang batil. Ya. Kita teman-teman jangan terlalu santai ya, mendidik anak zaman sekarang terutama masalah akidah. Jangan sampai anak kita mendapatkan informasi akidah itu hanya dari sosial media. Sebelum kita mengatakan akidah yang benar pada diri anak-anak kita. Karena hari-hari ini tuh teman-teman banyak sekali anak-anak muda yang mereka mendapatkan informasi yang tidak jelas dari sosial media dan meyakininya. Ya. Belum lama ini kan pernah kan ada berita yang mintalah ke langit gitu ya. Padahal yang diminta bukan langit, tapi mintalah kepada Allah. Dan banyak anak-anak muda yang justru mereka menyanyikan lirik-lirik lagu mintalah ke langit. Termasuk diantaranya teman-teman, di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang selain Muslim, mereka mengatakan ya Uzair binullah atau malaikat banatullah. Ini pemikiran mereka. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Uzair adalah anaknya Allah. Apakah ini pemikiran yang betul? Tidak, ya. Kenapa? Karena Allah itu tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak. Berarti Allah itu satu, Mi. Iya. Siapa bapaknya nggak ada, siapa ibunya nggak ada, siapa anaknya nggak ada, kan satu, gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi memang anak kecil tuh mudeng, nggak apa-apa. Kita apa ya istilahnya kita jadikan mereka tuh punya pemikiran kuat bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Ya. Saya khawatir kalau kita tidak bergegas ya memberikan penjelasan ini kepada anak-anak, khawatir mereka terkena syubhat. Ya. Dan naudzubillah min dzalik ya akhwat, sekarang itu pemikiran-pemikiran Yahudi dan Nasrani sudah menyusup ya hampir ke seluruh ranah kehidupan anak-anak. Ya. Hati-hati ibu-ibu ketika memperlihatkan kartun. Ya, kartun ya. Kartun yang anak-anak itu juga ada yang merusak akidah. Contoh misalnya apa? Tayo. Di mana kesalahan Tayo? Misalnya Doraemon. Itu kan mereka di Doraemon tuh dijejali dengan apa ya teman-teman? Kantong ajaib, twing gitu ya. Nah, itu kira-kira bertentangan dengan pemikiran kita sebagai orang Muslim? Iya, ya. Masa boneka bisa mengeluarkan sesuatu atas perintah seseorang, kan tidak bisa. Ya minta itu sama Allah.
Atau misalnya ini, yang paling ngeri apa tuh, kuda poni apa? Little pony. Ah, itu juga merusak akidah tuh. Hati-hati. Ada juga SpongeBob apa? Ah, itu kan anak-anak menikmati itu. Padahal nggak bersuara, cuma tapi itu juga ternyata apa? Merusak akidah. Jadi ya Allah, ngeri. Ya. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebisa mungkin merusak akidah anak-anak kaum muslimin. Ya caranya apa? Ya menjual kartun-kartun yang membuat akhirnya anak-anak tertarik. Masalahnya kita para ibu-ibu kadang suka ikut-ikutan, ya. Kayaknya nggak afdol kalau nggak membelikan anak perempuannya dengan kuda poni, gitu ya. Kayaknya kurang afdol kalau nggak membelikan anaknya kartun-kartun atau apa karakter-karakter kartun yang ada di dalam perfilman. Nah ini kan salah kaprah ibu-ibu, ya. Dan ini banyak di antara kita yang belum mengetahui ilmu tersebut dan akhirnya ikutan. Baik, kemudian Syekh mengatakan, kita kembali ke kitab. Apa kata Syekh? Yuridu bihadal afkar ad-dakhiliyah allati dakhalat 'alal muslimin biwasitatil yahudi wan nasara. Fahiya laysat israiliyah ikhbariyah. Maka kata Syekh, yang dimaksud Israiliyah di sini bukan sekedar Israiliyah kabar. Israiliyah kabar itu kayak tadi, bahwa di dalam kitab Taurat mereka disebutkan adanya nabi, ya akhir zaman, nabi yang akan diturunkan sebagai penutup para nabi, itu ikhbar, kabar-kabar. Tapi kalau sekarang itu sudah masuk ke dalam pemikiran, ya. Pemikiran yang membuat orang-orang kaum muslimin yang awalnya punya akidah yang kuat lambat laun jadinya luntur, ya. Bal di sini saya mengatakan Israiliyatun fikriyah. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Israiliyat yang berbau fikriyah, pemikiran. Ya, kayak tadi Allah punya Tuhan punya bapa, Tuhan punya apa lagi tadi? Anak, ya. Adanya malaikat itu anak-anaknya Tuhan. Terus tadi apalagi misalnya laki-laki, ini juga termasuk pemikiran mereka. Laki-laki dan perempuan itu sama. Ini pemikiran mereka. Yang namanya menikah itu nggak harus perempuan dan laki-laki, tapi dibolehkan antara sesama jenis. Ini juga pemikiran mereka, ya akhwat. Maka diwanti-wanti tuh. Saya masih ingat dulu waktu ada permainan, sampai mereka itu ya bukan hanya di masalah perkartunan, tapi masalah permainan anak-anak dibuat sedemikian rupa. Saya masih ingat zaman dulu kala adanya apa tuh Bu yang suka ada yang bulat, ada yang kotak. Dia biasanya gambarnya pelak, ya itulah warna-warni itu. Dia apa sih namanya, anak-anak tuh senang suka pop it, namanya pop it. Itulah namanya itulah gitu ya. Itu dulu ya sempat tuh wali murid kita tuh ada yang beli itu. Terus saya dapat kabar fatwa dari seorang syekh yang beliau mengatakan hati-hati wahai kaum muslimin, hati-hati dengan permainan itu gitu ya. Itu mereka berusaha menggerogoti anak-anak kaum muslimin dengan gambar-gambar yang memang sengaja dibuat gitu ya. Dilarang gitu, tegas itu mengatakan itu. Semua yang sudah membelikan main itu harap ditarik kembali, tidak membelikan itu. Akhirnya saya bilang kepada wali murid, tolong anak-anak yang punya mainan itu dilarang untuk bawa ke sekolah gitu ya. Kalau nggak mau disimpan dulu. Subhanallah ya akhwat, sampai ke permainan mereka berpikir. Ya Allah, kan mungkin para ibu-ibu sih mikirnya simpel aja ya. Anak-anak senang diem daripada HP-an, mending tik ya mainin pop it. Ternyata di situ mereka menyelubungkan sebuah pemikiran jahat. Ya, ngeri ibu-ibu, ngeri banget. Sampai bukan hanya ke permainan, bukan hanya ke perkatunan, ke emoji. Apa emoji? Coba ibu-ibu lihat di HP, di emoji, apa namanya emoji ya? Itu ada loh pemikiran mereka yang menyengajakan adanya laki-laki atau perempuan dan perempuan. Jadi dalam satu keluarga itu mereka perempuan atau laki-laki dalam satu keluarga ada. Nah ini pemikiran orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa laki-laki dan laki-laki itu bisa satu keluarga, perempuan dan perempuan bisa satu keluarga. La haula wala quwata illa billah. Maka ngeri ya teman-teman. Ngerinya pakai banget ya. Kadang kita kaum muslimin nggak sadar ya.
sudah dimasuki dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dan mereka tuh terorganisir loh, bener-bener ya Allah, bener-bener mereka itu gimana caranya menggiring pemikiran kaum muslimin setahap demi setahap, akhirnya ngikut. Gini loh ibu-ibu, saya nggak nakut-nakuti ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tidak terang-terangan berperang melawan kaum muslimin? Karena konsekuensinya kalau mereka terang-terangan maka seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini berteriak. Kenapa mereka tidak berterang-terangan mencela Rasulullah SAW? Ya, kalau ada yang mencela Rasulullah SAW, ya dulu ada kartun yang menjelek-jelekan Rasulullah, masih ingat? Ya, maka itu pun hampir seluruh kaum muslimin di dunia mendemo gitu ya, protes dengan aksi yang dilakukan oleh oknum yang menjelek-jelekan Rasulullah. Mereka paham itu tuh adalah sesuatu yang tidak baik dari kaum muslimin. Maka mereka mencoba untuk menyesatkan kaum muslimin setahap demi setahap, setapak demi setapak, yang akhirnya kita kaum muslimin tidak sadar bahwa itu ternyata kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ibu-ibu tahu, termasuk di antara pemikiran mereka adalah merubah kalender Hijriyah ke kalender Masehi. Coba sekarang kaum muslimin nih, kita nih lebih hafal kalender Masehi atau Hijriyah? Masehi, ya kan? Kenapa? Karena memang dibuat sistemnya apa? Sistemnya kita ingatnya Masehi. Dulu waktu saya masih belajar di Yaman, itu saya masih ingat betul tuh, bahwa kita itu di sistem yang dibuat oleh universitas atau oleh lembaga pendidikan di sana, itu kita ingat Hijriyah, ya. Jadi memang sengaja yang namanya mukafaah atau pembagian uang saku bulanan untuk para talib, para penuntut ilmu tuh dibuat per tanggal Hijriyah. Misalnya tanggal 3 Hijriyah atau tanggal 1 Hijriyah, bukan berdasarkan kalender Masehi. Ya. Dan akhirnya kita pun jadi ingatnya Hijriyah. Ya, kita di Indonesia rata-rata Hijriyah atau masih yang kita pakai Masehi. Padahal itu pemikiran mereka. Akhirnya kita kita terbawa oleh pemikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, atau saya bacakan lagi kitabnya, dakhala ala katsirin minal kitabil adabiyyin wa ghairil adabiyyin afkarun dakhilatun fil waqi' minha ma yata'allaq bil muamalat wa minha ma yata'allaq bil ibadat wa minha ma yata'allaq bil ankihah. Nah, kata Syekh, pemikiran-pemikiran kesesatan orang Yahudi dan Nasrani, mereka memasukkan pada pemikiran kaum muslimin yang berkaitan yang pertama dengan muamalat. Apa itu muamalat? Hubungan antara sesama hamba Allah. Misalnya apa? Pemikiran orang Yahudi dan Nasrani, riba. Transaksi riba. Itu dari mana muncul transaksi riba, ibu-ibu? Dari pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Menindas yang kuat akan diangkat, yang lemah akan diinjak. Itu siapa yang membuat pemikiran itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam, yang lemah diangkat, yang kuat membantu, gitu kan? Tapi kalau pemikiran mereka mencoba yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Ya. Dan masih banyak lagi dalam bab-bab muamalah. Riba itu kenapa dilarang? Karena di satu sisi mendolimi orang yang sedang membutuhkan. Ya, jelas orang-orang yang berhutang itu kalau di dalam Islam, ya mereka itu orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata dijebak oleh transaksi yang namanya riba. Ya, baik. Wa minha ma yata'allaq bil ibadat, dan ada juga ya yang berhubungan dengan ibadah. Misalnya apa, ibu-ibu? Yang itu merupakan pemikiran dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya apa? Adanya ini perayaan-perayaan Valentine atau Halloween, yang kayak gitu-gitu ya, atau perayaan tahun baru. Sama ibu-ibu, itu juga pemikiran mereka. Ya, kita kaum muslimin mengadopsi ikut-ikutan senang. Ya, padahal itu semuanya tidak ada dalam Islam. Bahkan kalau sampai meyakini bahwa itu adalah sebuah peribadatan, itu sudah melenceng jauh. Wa minha ma yata'allaq bil ankihah, dan ada hubungannya dengan ankihah. Apa itu ankihah? Pernikahan. Ya, kalau kaum muslimin meyakini bahwa laki-laki itu boleh menikahi hanya berapa, ibu-ibu?
4. Sudah maksimal, nggak boleh 5, nggak boleh 6. mereka raja-raja mereka, baik itu dari Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan bahwa yang namanya raja itu punya selir. Apa selir? Punya selir itu diperbolehkan, lebih dari 4, 5, 6 itu boleh. Ya, selirnya banyak, simpenannya banyak. Ya. Dan ada raja di Indonesia yang mengadopsi hal ini. Padahal jelas ini adalah kekeliruan. Baik. Hatta anna ba'dal kitab yunkiru ta'addudun nisa. Ya. Wa yaqul hadha fi zamanin wala warah wa lam yudri ta'addud fi hadha zaman asyaddu ilhan minhu fi ma sabaq. Bahkan ada beberapa kitab mereka yang mengatakan adanya larangan yang namanya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 1. Ya. Padahal ya ibu-ibu, Masya Allah ya, Islam itu ketika mengajarkan adanya ta'addud, bukan saya, Islam yang mengatakan adanya diperbolehkan namanya ta'addud zaujat itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Kemudian wa minal afkari aidan ma yata'allaq bil khilafah wal imamah. Dan di antara mereka juga ya pemikiran mereka ada yang berkaitan dengan sebuah kepemimpinan, di mana mereka mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yubayyi'u lahu biduni an yastasharu lahun nas. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq beliau dijadikan sebagai seorang khalifah tanpa ada musyawarah dari kalangan kaum muslimin. Padahal jelas dalam Islam yang mengangkat Abu Bakar menjadi seorang khalifah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini masih banyak ya, semoga kita doakan aja semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti agama, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.